Halo buddies, kembali lagi di podcast Rupotes ni anak-anak Semeruna. Kali ini kita akan bahas topik mengenai desain perwaziran dengan keluarga UBD Weratu ini ya. Nah, kali ini kita kedatangan narasumber yang hebat dari guru-guru di SDN Semeruna. Kita akan bahas secara dalam nih konsep ini. Maka itu simak ya dengan baik-baik teman-teman. Pertanyaan pertama, dalam modul Ibu mengambil materi apa? Capaian pembelajaran yang Ibu hendak capai beserta kriterianya yang akan dinilai. Baik, saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang sudah diajukan. Yang pertama mengenai materi apa yang Anda ambil di modul ini. Materi yang saya ambil dalam modul ini yaitu materi kelas 2 fase A, mata pelajaran Bahasa Indonesia tentang keragaman susunan dan kebiasaan keluarga, serta pembagian tanggung jawab antar keluarga. Pertanyaan kedua, apa tujuan pembelajaran di salah satu modul yang Anda buat? Salah satu tujuan pembelajaran dalam modul yang saya buat adalah melalui berdiskusi, peserta didik mampu berdiskusi, melaksanakan kesepakatan giliran berbicara, menanggapi komentar, dan bertanya tentang tanggung jawab dalam keluarga masing-masing. Dan pertanyaan yang ketiga, apa saja kriteria yang akan dinilai? Kriteria yang saya nilai yaitu penilaian kompetensi sikap profil pelajar Pancasila yang meliputi poin beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bernalar kritis, gotong royong dan mandiri, serta ada penilaian sikap dan penilaian kompetensi pengetahuan. Pertanyaan kedua, pendekatan apa yang Ibu gunakan untuk menarik perhatian siswa ketika menyampaikan materi dan bagaimana kendala dalam mengaplikasikannya serta bagaimana solusinya? Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan yang pertama, bagaimana pendekatan penyampaian materi sehingga menghasilkan minat dan keingintahuan terhadap materi. Jadi, menurut kelompok kami, pendekatan penyampaian materi oleh guru yang dapat menghasilkan minat dan keingintahuan peserta didik yaitu dengan cara berbagai strategi. Yang pertama, guru bisa menggunakan metode pembelajaran yang variatif dan menyenangkan. Kemudian yang kedua, guru melibatkan peserta didik dalam kegiatan diskusi yang interaktif antar sesama teman. Kemudian yang ketiga, mengkaitkan materi dengan kehidupan sehari-hari peserta didik. Karena hal tersebut memungkinkan peserta didik lebih relevan dengan materi yang disampaikan. Yang keempat atau yang terakhir, guru harus bisa mengkombinasikan media pembelajaran yang berbasis permainan edukatif agar peserta didik tidak merasa bosan. Kemudian, pertanyaan yang kedua, peluang macam apa yang bisa menopang minat belajar peserta didik terutama dihadapkan pada pembelajaran yang sulit? Di sini, menurut kelompok kami, guru dapat menciptakan hal yang meningkatkan minat peserta didik meskipun materinya sulit, salah satunya dengan memberikan dukungan emosional maupun motivasi yang positif agar peserta didik tetap semangat dan memiliki rasa percaya diri yang tinggi. Kemudian, guru juga harus bisa menyederhanakan materi yang sulit dengan menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami oleh peserta didik. Di samping itu, untuk mengemas materi yang cukup sulit, guru bisa menggunakan permainan edukatif dalam penyampaiannya. Hal ini juga meminimalisir rasa menegangkan peserta didik dalam belajar. Tidak lupa, guru juga memberikan apresiasi berupa reward. Nah, reward di sini tidak selalu berbentuk barang, tetapi bisa juga berupa pujian. Hal ini perlu dilakukan atau diberikan oleh guru untuk membangkitkan semangat peserta didik dalam pembelajaran. Pertanyaan ketiga, bagaimana cara Bapak agar peserta didik mengeksplorasi ide-ide mereka dalam pembelajaran? Baik, berdasarkan ketika saya melaksanakan pembelajaran di dalam kelas, ada cara-cara yang bisa saya lakukan agar peserta didik itu terlibat dalam mengeksplorasi ide-ide mereka dan pertanyaan penting. Yang pertama, pastinya saya mendesain pembelajaran yang berorientasi pada masalah seperti
pembelajaran BBL, BJBL dengan pembelajaran seperti ini, sehingga peserta didik nantinya diminta untuk menggali-gali ide besar mereka, berpikir kritis dan mencari solusi bersama secara kolaboratif dengan teman sebaya. Kemudian cara yang lain kemudian saya membentuk kelompok di dalam pembelajarannya. Dengan seperti itu mereka akan terlibat diskusi kecil dalam kelompok tersebut. Mereka saling berbagi pengalaman belajar mereka dan pengetahuan mereka. Nah, karena di sini peserta didik akan berbagi ide antara satu dengan lain dengan berdasarkan pengalaman mereka. Kemudian yang ketiga, bisa memberikan pertanyaan pemantik ketika awal pembelajaran. Misalnya dengan pertanyaan yang diawali dengan bagaimana, mengapa, maka dari itu akan menggali ide-ide kreatif mereka. Misalnya dengan pertanyaan yang lebih mendulukan berbagai konflik di dalamnya, mesti bagaimana bumi itu bisa melaksanakan revolusi dan sebagainya, maka itu kan akan menunjukkan ide-ide kreatif dari peserta didik. Kemudian selanjutnya dengan mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran, sehingga dengan pemanfaatan teknologi ini dengan aplikasi digital akan mendorong diskusi aktif dan kolaborasi antar peserta didik dengan diintegrasikan dengan realitas kehidupan mereka, sehingga pembelajaran akan lebih bermakna dan aplikatif. Kemudian yang kedua, membangun lingkungan kelas yang terbuka dan memberikan umpan balik secara konstruktif. Nah, di sini guru membangun suasana lingkungan kelas yang merangsang peserta didik untuk berpendapat dan membuat mereka merasa nyaman untuk menyampaikan pendapat mereka, sehingga ide-ide kreatif itu akan muncul. Nah, seperti itu Bapak. Pertanyaan keempat, kegiatan seperti apa yang Bapak lakukan untuk menampilkan kemampuan puncak peserta didik, baik dalam pekerjaan rumah maupun pengalaman di luar kelas, untuk memperdalam pemahaman mereka? Baik, sebenarnya pertanyaan yang kedua ini mirip seperti pertanyaan pertama tadi, bagaimana kegiatan pembelajaran yang bisa dirancang guru untuk mendorong kemampuan peserta didik dalam pembelajaran, baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Nah, kali ini kita akan membahas tentang di luar kelas, baik di rumah maupun di luar kelas. Nah, beberapa yang bisa dilakukan, yang pertama dengan pembelajaran berbasis proyek. Artinya dengan mendorong pembelajaran berbasis proyek ini seperti mendemonstrasikan masalah lingkungan, mendaur ulang sampah menjadi suatu produk, kemudian pembuatan buku cerita, komik dan sebagainya, kemudian melakukan eksperimen seperti menanam sayuran, pencernihan air, atau bermain peran drama sederhana yang dilakukan oleh peserta didik, sehingga akan dapat mengeksplor pemahaman mereka atau pengetahuan mereka yang sudah mereka miliki dengan tugas-tugas seperti ini. Kemudian terkait pembelajaran rumah yang bisa mereka lakukan, itu dengan menulis jurnal harian di mana peserta didik diminta untuk menuliskan refleksi pembelajaran mereka yang telah dilalui. Kemudian proyek sederhana yang dilakukan di rumah bersama orang tua ataupun teman mereka dengan membuat makanan sederhana atau mengamati lingkungan sekitar. Tentang peserta didik minta untuk melakukan aktivitas bersama dengan mengamati tumbuhan, kemudian hewan-hewan yang ada di sekitar mereka analisis bersama. Nah, setelah itu dengan melakukan kunjungan seperti outing kelas juga bisa membentuk kemampuan mereka. Seperti peserta didik diminta untuk mengamati yang ada di lingkungan tersebut seperti museum, taman nasional, kebun binatang, sehingga mereka dapat memberikan wawasan mereka tentang lebih mendalam tentang pelajaran yang ada di dalam kelas, seperti itu. Pertanyaan kelima, penugasan atau pertunjukan peserta didik. Apa yang Ibu gunakan untuk dapat ditingkatkan melalui revisi berdasarkan penilaian diri? Misal peserta didik kita berikan soal untuk membuat sebuah cerita. Nah, pada saat mereka diberikan waktu untuk membuat cerita, mereka akan membuat cerita yang menarik setelah kita memberikan materi tentang cerpen. Lalu setelah mereka selesai mengerjakan cerpen mereka, guru akan memeriksa hasil pekerjaan mereka. Tapi guru tidak langsung memeriksa sendiri, tapi menerapkan sistem cross. Jadi peserta didik yang satu memeriksa tugas dari peserta didik yang lainnya. Nah, ketika mereka saling memeriksa, guru akan memberikan arahan seperti, coba kalian baca cerita teman kalian, kemudian kalian kasih saran bagian mana yang bagus dari cerita ini dan bagian mana yang masih perlu diperbaikin gitu. Nah, setelah anak-anak mendapat waktu untuk memperbaiki cerita mereka berdasarkan masukan dari temannya itu, nanti ada yang mengganti awal cerita, kemudian mengganti detail atau memperbaiki kesalahan kata. Dan setelah tugas itu selesai, guru mengajak anak-anak untuk menulis refleksi.
bagian apa yang susah dipelajari hari ini, yang telah dipelajarin apa aja, kemudian masukan untuk pembelajaran yang lebih baik ke depannya itu gimana. Nah, dengan memberikan treatment yang seperti itu kepada anak-anak, guru bukan hanya sekedar memperbaiki tugas dari anak-anak didiknya, tapi juga memberikan kesempatan untuk berkembang bagi guru itu sendiri dan juga bagi peserta didiknya. Pertanyaan keenam, bagaimana mendorong peserta didik untuk merefleksikan hasil kerja maupun pembelajaran mereka? Pertanyaan tentang bagaimana peserta didik didorong untuk merenungkan pembelajaran dan kinerja mereka. Jawabannya adalah untuk mendorong peserta didik merenungkan pembelajaran dan kinerja mereka, guru bisa mengajak mereka untuk menulis refleksi setelah tugas selesai seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Seperti apa yang telah mereka pelajari, apa yang sulit dipahami, dan bagaimana mereka bisa memperbaiki proses belajar mereka ke depan. Diskusi kelompok atau sesi umpan balik juga bisa membantu peserta didik untuk melihat perkembangan diri dan belajar dari pengalaman mereka. Pertanyaan ketujuh, bagaimana cara ibu agar peserta didik terlibat dalam evaluasi akhir? Kemudian, bagaimana cara ibu membantu peserta didik melihat apa yang telah mereka pelajari? Coba jawab untuk yang pertanyaan lembar kerja kedua ya, tentang evaluasi. Jadi, menurut saya, kalau di pembelajaran saya itu, peserta didik itu dapat terlibat dalam evaluasi diri akhir untuk mengidentifikasi diri itu dengan cara membuat asesmen atau untuk alat evaluasinya itu dalam bentuk unjuk kerja. Yang pertama bisa dalam bentuk ini performa, terus misalkan guru tidak hanya menilai dari nilai tes aja, jadi mungkin guru bisa menggunakan lembar observasi nih selama mereka belajar dari awal sampai akhir gitu. Nah, peserta didik ini kalau mau terlibat dalam evaluasi diri, berarti selain gurunya yang menilai, peserta didik juga bisa menilai dirinya sendiri, misalkan dengan panduan checklist biar gampang. Mungkin karena anak-anak SD yang masih belum bisa untuk menyusun kalimat yang panjang untuk penilaian diri, maka guru bisa menyediakan lembar angket untuk refleksi diri seperti itu. Tapi kalau peserta didiknya itu udah usianya udah yang bisa menulis panjang, mengoreksi diri, mungkin bisa dengan alat evaluasinya itu jurnal refleksi gitu. Terus untuk menetapkan tujuan masa depan, pertama lihat hasil evaluasinya bagaimana, baik evaluasi dari guru maupun evaluasi diri sendiri atau evaluasi dari teman sejawatnya saling menilai. Nah, nanti setelah itu guru dapat memberikan feedback atau memberikan umpan balik. Umpan baliknya itu lebih baik secara langsung, maksudnya tidak menunda-nunda, karena semakin guru itu cepat memberikan feedback dan feedbacknya itu yang mendukung, maka peserta didik akan lebih cepat untuk bisa mengoreksi dirinya sendiri. Itu setelah mereka mengoreksi dirinya sendiri, mereka diberi arahan. Nah, kita guru itu mengajarkan peserta didik itu juga mengenai monitoring dan mencatat lagi, membuat strategi lagi untuk pembelajaran kedepannya supaya lebih baik. Termasuk di dalamnya itu menentukan tujuan mereka. Misalkan hari ini pembelajaran mapel ini saya beri nilai seperti ini berapa. Terus saya menilai usaha saya dalam belajar bagaimana, angka berapa, misalkan bintang berapa. Terus saya di pembelajaran setelah ini saya akan belajar, nah di situ ada tujuannya, saya akan belajar ini A, B, C, D kayak gitu. Nah, untuk semangat belajar, guru dapat ini setelah menyampaikan nilai kinerja peserta didik, sudah memberi umpan balik, guru harus tidak henti-hentinya apabila peserta didik itu mulai kehilangan motivasi. Nah, itu tugas guru ya, memang agak berat ketika harus menghadapi peserta didik yang mulai kehilangan motivasi. Cuma memang harus guru itu, bagaimana caranya guru itu terus memberi dorongan, memberi umpan balik, memberi kata-kata yang positif, kata-kata yang semangat, agar peserta didik ini bisa mengembalikan semangat belajarnya lagi seperti itu. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana peserta didik akan dibantu untuk melihat dari apa yang telah mereka pelajari dan yang membutuhkan penyempurnaan. Hampir sama ya sebenarnya pertanyaannya ini. Jadi melalui refleksi diri sendiri, self assessment atau peer assessment. Di sini assessmentnya itu tidak hanya tes yang A, B, C, D, tapi bisa tes yang terbuka. Terus guru memberikan angket berupa checklist. Saya sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran sebaik mungkin. Terus hal yang saya belum
maksimal adalah A, B, C, nanti peserta didik bisa memilihnya. Terus apa yang membutuhkan untuk penyempurnaan lebih lanjut? Sama, sudah evaluasi diri, kemudian guru memberikan umpan balik yang konstruktif, terus kembali lagi menyusun tujuan pembelajaran. Guru juga dapat membantu dengan perubahan strategi, perubahan metode atau perubahan media, atau pemberian bantuan kepada peserta didik. Nah, harapannya pembelajaran kedepannya itu lebih sempurna, lebih baik, dan perkembangan serta kemajuan belajar peserta didik itu lebih. Pertanyaan ke-8, bagaimana cara Bapak ketika dihadapkan perubahan rencana, pembelajaran secara mendadak, namun tetap memaksimalkan keefektivitas pembelajarannya? Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara menyesuaikan rencana pembelajaran jika ada perubahan kondisi tidak sesuai dengan rencana awal, namun pembelajaran tetap efektif di kedepannya. Nah, di sini pastinya saya sebagai pendidik itu ketika merancang sebuah pembelajaran pastinya menyiapkan plan kedua. Artinya jika plan pertama sesuai rancangan awal tidak sesuai, maka plan kedua akan dilaksanakan. Nah, di sini saya memberikan penjabarannya. Pertama, jika saya mengalami kendala teknis maupun non teknis. Yang pertama, jika mengalami kendala teknis seperti listriknya mati, kemudian video pembelajaran tidak bisa diputar, kemudian laptop mati, LCD tidak bisa di-play dan sebagainya, maka saya juga menggunakan media pembelajaran yang lain seperti dengan alat peraga, kemudian poster, kemudian permainan sederhana. Nah, dari situ kan kita bisa juga menggunakan media seperti ini yang memungkinkan keterlibatan aktif peserta didik dalam proses pembelajaran. Kemudian kita juga bisa pembelajaran dengan diskusi dengan peserta didik, yang artinya nanti bisa memberikan keterlibatan aktif peserta didik dalam pembelajaran yang berlangsung efektif. Mungkin seperti itu. Pertanyaan ke-9, menurut Ibu, pengalaman belajar, apa yang paling baik dalam mengembangkan pemahaman peserta didik? Pengalaman belajar apa yang paling baik sehingga dapat mengembangkan dan memperdalam pemahaman peserta didik? Pengalaman belajar yang baik yaitu pembelajaran dengan berbasis masalah atau PBL, Problem Based Learning. Kemudian, pembelajaran dengan kolaboratif dan kontekstual juga dapat memberikan pengalaman yang baik untuk memperdalam pemahaman serta pengetahuan peserta didik. Dengan menggunakan metode ini, peserta didik dapat mengaitkan materi dengan kehidupan nyata sehingga pembelajaran lebih terasa relevan. Peserta didik juga dapat bekerja sama dalam kelompoknya sehingga dapat menyelesaikan masalah yang menantang. Pertanyaan ke-10, bagaimana untuk meminimalisir kesalahpahamannya? Bagaimana caranya meminimalkan kemungkinan kesalahpahaman? Untuk dapat meminimalkan kesalahpahaman, guru dapat menggunakan bahasa yang jelas dan juga sederhana sesuai dengan level kemampuan bahasa peserta didik, agar informasi yang kita sampaikan bisa lebih mudah dimengerti oleh peserta didik. Kemudian, guru juga bisa memberikan umpan balik secara konstruktif serta memantau pemahaman peserta didik secara berkala. Selain itu, penggunaan alat bantu secara visual juga bisa meminimalkan kesalahpahaman agar materi atau informasi yang disampaikan menjadi lebih jelas sehingga kesalahpahaman ini bisa diminimalisir.